gue tuh udah punya, gue ngerasa gue udah diberkahi banyak banget. Keren nih. Jadi kayak misalnya gue mau apa gitu, apa lagi ya gitu. Halo pemirsa TV One, kembali lagi di podcast bareng orang hebat bersama saya Zulfikri Putra Malawi. Kali ini saya datang ke sebuah dinasti di Tangerang Selatan, dinasti Pamulang dengan Ratu Pamulang ya, Endah Widyastuti. Doaku akan selalu pulang ke Pamulang. Endah Widyastuti, kita datang ke markasnya dan kita tepat berada di depan sebuah prasasti penggalan lirik dari lagu Pulang ke Pamulang. Ya enggak? Betapa seorang ratunya Mbak Endah ini. Apa kabar Mbak Endah? Baik-baik lagi ya. Thank you banget waktunya udah you, bisa berkenan di wawancara, diajak ngobrol di podcast bareng orang hebat. Thank you udah diajakin. Gue Sama-sama, Mbak. nontonin podcastnya. Wow, being one of the narasumber. Narasumber. Gue kayak merasa terhormat. Thank you ya. Ini seru banget kenapa gue pilih Endah di podcast bareng orang hebat, karena memang dia orang hebat menurut gue, dan nggak banyak musisi yang bisa berkontribusi terhadap daerahnya ya, bukan hanya soal material aja terhadap pendapatan daerah, tapi juga terhadap skena di daerahnya gitu. Dan Pamulang banyak banget musisi yang lahir dari Pamulang. Banyak banget. Setuju nggak lu? Setuju banget. Bahkan sebenarnya sebelum gua pun banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang mereka mungkin sudah lebih dulu ya untuk kayak punya gerakan atau membangun skena. Iya. Dan punya hati untuk menggerakkan banyak hal di sini, terutama juga untuk scene-scene kreatif gitu. Jadi gue sebenarnya hanya ngikutin jejaknya mereka aja gitu. Iya. Dan gue tuh yang paling gue lihat dari dulu, dari karir lu bermusik Mbak gitu ya, lu tuh cakap dalam berdiplomasi nih gitu ya. Oh iya. Diplomasi ya, karya dengan Endah, dengan Dan Resa gitu, iya. dengan Mas Resanya lu berhasil membungkus album lo dari 1 sampai kesekian itu tuh punya benang merah, punya banyak, menurut gue itu adalah cara diplomasi berkarya gitu. Tapi di luar karya lu juga banyak berdiplomasi ke organisasi-organisasi, teman-teman musisi. Lu bikin earhouse gitu ya. Kita akan cerita banyak ya soal earhouse-nya nanti. Iya. Nah, itu gimana sih Mbak yang mendorong lu sebagai seorang musisi peduli sama semuanya gitu, terutama terkait diplomasi ini? Iya, gue nggak menyadari bahwa apa yang gue lakukan mungkin seperti yang lo bilang ya. Karena kalau gue sih sebenarnya hanya ada dorongan aja yang natural gitu, bahwa gue pengen ada sesuatu yang bermanfaat mungkin selain musik gue gitu yang didengarkan sama banyak orang. Tapi apa yang bisa gue lakukan ya gitu, setidaknya untuk membuat gue terlepas dari profesi gue sebagai mungkin manusia, musisi, tapi juga sebagai manusia gitu. Kira-kira apa yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Dan ketika memang itu bisa dilakukan di lingkaran yang masih gue sukai, yaitu bermusik gitu, ya gue melakukan itu gitu. Setidaknya sebenarnya ingin belajar lebih banyak di luar dari gua berkutat pada misalnya nulis lagu, terus kemudian main latihan gitar. Sebenarnya ada, buat gua itu seni lain yang ingin gua pelajari sih gitu. Seni bersosialisasi, seni ibaratnya ya berkegiatan dan berorganisasi misalnya. Hal-hal yang buat gua itu adalah pembekalan gua sebagai manusia untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya, Bik. Pengen punya hal yang Kontribusi baik. bermanfaat. Iya, yang bermanfaat aja sebenarnya. Tapi kan nggak semua orang tuh peduli sama itu loh Mbak gitu. Maksud gue kenapa ya di samping lo sebagai manusia gitu pengen berkontribusi baik, apa yang membentuk lo gitu? Pertanyaan gue tuh yang membentuk lu jadi kayak gitu, apakah keluarga lu atau mungkin bisa jadi. Gue inget sekali waktu gue SMP, gue tuh cita-cita gue selalu gue nulis I want to be the best guitarist in the world, dan itu masih gue simpen tuh kayak di kartu pelajar, terus ada tulisan cita-cita, gue nulis isi sendiri kayak gitu ya. Emang gue inget banget ada
momen dimana kakak gua memang dia dari dulu memang sangat peduli sama lingkungan hidup ya. Maksudnya dia aktivis lingkungan juga bisa dibilang dari dia remaja. Waktu gua SMP, ketika dia sepertinya melihat gua udah punya keinginan untuk jadi musisi, terus dia kemudian dia bilang sama gua gitu, dia suka banget sama YouTube kan. Iya. Dia bilang, kamu kalau mau jadi musisi, kalau bisa punya mimpi yang lebih besar lagi. Emang kamu mau jadi apa ya? Gue bilang mau jadi terkenal lah. Gitu ya. Biasa ya. Gue pengen terkenal. Saat remaja ya kan. Want to be the best guitarist in the world. Jadi gitaris paling hebat sedunia gitu. Terus kakak gue abis itu apa lagi? Udah cuman sampai situ doang. Kalau kamu udah mencapai itu, kamu ngapain? Anjir. Nah, itu gue SMP pasti kayak gue masih mungkin baru meletek juga. belum 17 tahun ya, belum 17 tahun udah diajak ngomong kayak gitu kayak, dan filosofis banget. Iya, terpaut sama kakak gue kan juga 5 tahun ya, 4 tahun 5 tahun, jadi memang jauh lah. Jadi gue dari kecil memang terbiasa ngobrol dengan hal-hal yang jauh ke depan gitu. Ya dengan kehidupan mereka di levelnya mereka. Terus dia ngasih contoh gue YouTube kan, Bono. Nih contohnya kayak YouTube. Dia musisi juga, tapi dia punya kepedulian sama HAM, dia punya kepedulian sama lingkungan. Jadi ketika misalnya dia terkenal, dia tahu bagaimana dia ingin menyuarakan gitu apa yang menjadi concern dalam hidupnya gitu. Nah, kamu mesti punya itu supaya apa? Supaya kamu tidak berhenti gitu. Itu buat gue kayak oh wow gitu, maksudnya supaya apa ya ibaratnya ya, kamu nggak kalau dia bilang bensinnya nggak habis ya, bensinnya nggak habis, supaya nggak hilang arah. Karena ya benar juga ya, kalau udah terkenal mau ngapain lagi ya gitu kan. Oke gitu, tapi ketika misalnya kita sudah terkenal dan kita punya hal-hal lain di luar yang mungkin tadi disebut ya, entah apapun deh gitu, yang jadi bensin untuk tetap ini berapi-api gitu ya, itu akan kejaga terus. Kayaknya jangan-jangan itu secara di alam bawah sadar tuh udah tertanam itu ya. Karena gue juga kemarin baru beberes rumah lah ya, jadi ngelihat barang-barang masa kecil gitu. Oh pas banget dong gue nanya. Pas banget, jadi gue juga cukup bernostalgia gitu dengan dengan barang-barang gue, barang-barang kakak gue gitu ya. Ada poster-poster YouTube, ada lirik-lirik, potongan lirik, ada lirik-lirik yang gue catet gitu, yang bagus-bagus, liriknya Sting, liriknya Bono gitu. Ada kumpulan-kumpulan video-video yang dulu gue nonton gitu ya, dari Greenpeace lah, dari apa segala macam, yang ternyata mungkin paparan dari keluarga gue kayaknya cukup besar untuk bisa membentuk diri gue gitu. Jadi memang kayaknya sih kalau tadi dibilang apa yang membentuk, jangan-jangan itu ya Mik ya. Jadi gue selalu punya banyak alasan untuk bergerak melakukan sesuatu gitu, karena buat gue permasalahannya banyak banget. Iya. Permasalahan musik, permasalahan lingkungan, permasalahan wilayah lu nih. Iya kan, cukup banyak. Pamulang juga banyak ya. Iya. Tapi tanpa gue harus pressure, karena kembali lagi identitas gue sebagai musisi gitu. Betul. Itu hanya sebagai salah satu bentuk bagaimana ya gue bisa menyuarakan itu dengan cara gue sebagai musisi. Dan gitu. akhirnya lu nyaman dengan profesi lu sebagai musisi dan cara diplomasi lu dengan musik, lu akhirnya menemukan cara itu. Iya sih, karena buat gue tetap tidak bisa menafikan bahwa gue nih seniman, maksudnya musisi lah, punya cara sendiri untuk bisa menyuarakan itu gitu. Mungkin setiap orang tuh punya cara yang berbeda-beda untuk bertahan, survive, memperjuangkan sesuatu, fight gitu ya. Ya kalau gue memang basically kan gue juga bukan orang dengan mental yang wah dar-der-dor ya. Gue tuh sebenarnya kalau dipikir cengeng gitu ya, penakut gitu, terus juga ciut lah gitu. Gue tuh bukan tipikal orang yang mungkin pemberani apa segala macam. Jadi dengan musik tuh gue sangat nyaman untuk bisa berbicara banyak hal gitu di panggung, yang mana gue bisa punya kontrol terhadap apa yang mau gue bicarakan, apa yang mau gue tampilkan. Dan kayaknya sih mungkin baru sejauh itu. Bahkan Earhouse pun sebenarnya kenapa gue bikin itu sebagai safe zone gue, karena gue ngerasa di situ gue bisa bicara apapun kan. Akan beda kalau misalnya itu tempat orang lain. Di tempat orang lain, atau misalnya gue join kemana atau di forum apa, tiba-tiba gue membicarakan sesuatu yang gue
concern tapi Iya. tidak pada tempatnya, itu kan juga jadi malah salah arah ya. Iya, Jadi kadang-kadang gue lebih nyaman, kenapa gue bikin tempat sendiri ya, ada beberapa idealisme, kreativitas, mungkin juga orang-orang yang gue merasa menjadi safe zone gue untuk bicara banyak hal gitu. Gitu sih sebenarnya. Intinya sebenarnya hanya lebih karena gue mengakali apa yang mungkin gue merasa itu menjadi kekurangan gue mengakali dengan adanya hal-hal itu. Tapi kan biasanya orang ketika ada kekurangan, dia justru memendam aja gitu ya. Tapi lu justru bergerak dan lu mencari. Iya, Ya, lu mencari. create space-nya gitu kan. Gue mencari, gue mencoba untuk cari di mana gue bisa nyaman ya. Gue selalu kayak gitu sih dari dulu gitu. Nice. Jadi contoh nih yang begini-begini nih spiritnya. Dan tadi ngomongin soal popularitas, terkenal, lu mau jadi terkenal, Iya, gitaris harus. terkenal di dunia. Menurut lu tuh popularitas dan terkenal gitu apa sih, Mbak? Iya. Saat itu ya. Saat itu ya waktu kecil ya sebenarnya semudah kayak gue pengen orang Tahu lu. tahu, tapi sebenarnya enggak deh kayaknya ya. Gue pengen kayak akhirnya kalau zaman dulu gue lebih pengen orang ngulik gitaran gue gitu. Atau misalnya gue diundang di acara-acara gitar gitu. Iya. Zaman dulu tuh kayak gitu karena yang gue tuh mungkin suka dengan band itu spesifik biasanya gitarisnya doang gitu. Dan nggak pernah melihat bahwa jadi anak band gitu merasa kayak wah ini ya yang gue cari, kayaknya dari dulu nggak, mungkin karena pemalu juga kan basically gue dulu tuh gue pemalu, nggak kayak sekarang yang chatty gitu. Iya, iya. Dulu tuh cukup pemalu. Sebenarnya gue cuman pengen gimana gue bisa naik ke atas panggung main gitar dan orang memperhatikan gue sebagai gitaris gitu. Dan ketika ada orang ngobrol sama gue soal gitar, gue akan senang gitu. Sebenarnya lebih ke sana sih. Gue mungkin waktu kecil nggak terlalu memikirkan dunia glamor apa Oh, segala iya, macam, iya. nggak mikirin itu ya. Karena emang gitar banget ya lu. Gitar banget anaknya zaman dulu. Ada. Ya gue harus dikenal jadi Iya, gitaris pokoknya sudah. mau gitar gitu kan. Tapi makin kesini akhirnya pemaknaan terkenal itu perlu ada penyesuaian maknanya nggak? Ada penyesuaian makna sih. Mungkin karena lingkungan juga akhirnya gue banyak berkenalan dengan seniman-seniman yang tradisi Ya, ya. zaman mungkin sebelum ketemu Raisa ya. Banyak main juga sama dulu kelompok pengamen jalanan di KPJ di KPJ, Bulungan ya, ya. gitu, di warung apresiasi Bulungan. Anto Baret ya? Anto Baret. Ada hal-hal yang dia kan terkenal dengan caranya ya, Iya betul. yang buat gue akhirnya kehebatan itu gitu, keterkenalan itu sebenarnya sejauh mana lu punya kontribusi itu tadi sih terhadap mungkin di lingkup yang lo bisa jangkau aja. Iya. Jadi nggak harus kayak gede banget. Ini banget. aja gue nggak pernah membayangkan gitu ya, kayak lagu Pulang ke Pamulang ada di Iya. sini gitu. Iya. Yang mana, wah anjir Pamulang kalau dipikir-pikir kan besar juga ya sebenarnya, karena buat gue dulu Earhouse aja tuh cukup gitu. Orang kayak tahu gue di Earhouse, di lingkup yang kecil ini, di pojokan ruko ini Iya. gitu, kayak udah cukup buat gue gitu. Tapi ternyata keterkenalan atau hal-hal hebat Popularitasnya. tadi tuh sebenarnya yang akhirnya gue lihat adalah dengan berkaca pada sosok-sosok yang gue pernah contoh dan gue pernah lihat ini, nggak perlu sebesar itu juga sih. Sejauh mana yang lu bisa menginfluence, kalau emang cuman buat keluarga lu ya udah gitu. Iya, iya, iya. Atau cuman buat keluarga besar lu, atau cuma buat tetangga-tetangga lu, buat gua itu udah Cukup. sebuah influence dari sebuah keterkenalan itu sih. Hmm. Jadi semakin kesini gue malah semakin kecil gitu mikirnya. Iya, iya, iya. Kayak udah nggak usah yang terlalu gede-gede, dari yang Karena popularitas versi lo bukan hanya terkenal dengan apa namanya, ya dikenal aja, tapi juga kontribusi yang mengikutinya ya, Iya, iya, gitu ya. iya, Jadinya Kak. akhirnya lo berpikir kayak kalau terlalu gede juga susah ya. iya, kayak ada ya the more responsibility Iya, aja the gitu, more kayak kok makin responsibility. gede tanggung jawabnya, kayak Iya. justru malah gue semakin kesini gitu. Iya. Gue semakin merasa gimana ya untuk lingkup yang paling kecil aja untuk bisa gue influence, gue gitu sebenarnya. Gue berpikir yang besar-besar, gue kayak jadi overwhelmed gitu loh, jadi Iya. capek gitu. Kayak misalnya ini deh soal climate crisis Iya. gitu ya. No musik. Iya, no On Another music on Planet. Another Planet gitu. Kayak kan gede banget gitu ya Iya. lingkupnya ngomongin krisis iklim, tapi sebenarnya yang
mungkin akan sangat jauh berarti buat gue gimana ya supaya orang-orang yang di sekitar gue mereka mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. ya. Terus kira-kira mereka belajar milah sampah atau waste management kayak gitu-gitu sih. Dan buat gue itu jauh lebih sulit ternyata gitu. Benar. Dan buat gue itu yang buat gue bisa terukur sih, menginfluence orang-orang yang lo bisa reach aja. Ya, karena Akhirnya- tangan lu cuma 2, men. Iya. Akhirnya kayaknya gue semakin kesini makin ke arahnya semakin kecil justru lingkupnya. Seiring dengan usia dan waktu dan energi Ya, gitu tapi kayak kan walaupun kecil. lingkupnya makin kecil, tapi di lingkup kecil itu orang-orangnya bahaya semua nih. oh iya mungkin ya. Iya kan? Akhirnya mereka Iya, mampu iya. mengamplifikasi lebih besar lagi gitu kan. Bisa jadi mudah-mudahan sih begitu ya. Gue nggak terlalu berpikir bagaimana kira-kira misalnya mendelegasikan atau segala macam. Hanya gimana ya untuk bisa nularin habit ini gitu, Iya. lebih ke sana sih. Bagaimana ya untuk bisa menularkan pikiran ini, punya teman-teman yang punya misi visi yang sama, sepemikiran, dan yang paling penting juga yang mau gerak bareng gitu. Dan buat gua semakin kesini itu yang makin bernilai sih. Iya. Bukan kuantitas, Iya, tapi setuju gua. kualitasnya. Iya. Itu orang-orang bijak di sosial media mengatakan seperti itu sih. Oh, iya. Kayak Quote-quote makin instan tua tuh kualitas yang dicari, bukan kuantitas, men. gitu ya. Iya. Tadi ngomongin overwhelm, lu tadi sempat mention soal lu gampang overwhelm. Iya. Ini ada kaitan juga sama Earhouse Oh nih. iya, ada. Karena kita dapat kabar tidak mengenakan nih. Iya. Earhouse ditutup. Dan Sementara. nah, yang beredar itu adalah ditutup. Kita udah wah, sayang Iya, banget ya. sayang banget, Tapi iya, ternyata iya. gue konfirmasi, oh sementara. Sebentar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata ada yang mau disiapkan. Silakan. Iya. Lu ceritain Iya, deh. sebenarnya rehat ya, karena memang udah 10 tahun dan ironisnya di 10 tahun ini justru malah lagi merasa lelah-lelahnya lah gitu. Karena memang Earhouse itu adalah satu tempat nongkrong kami yang aku bikin sama Mas Resa di Pamulang. Yang memang sebenarnya tujuannya dia jadi wadah kreatif ya, meskipun di situ juga ada kopi dan segala macam makanan. Hanya memang ternyata memaintain tempat seperti itu sendirian mungkin, maksudnya mandiri gitu juga nggak gampang. Mungkin kalau dulu semua pembiayaan, operasional dan segala macam tuh selalu diambil dari kantong-kantong lain, yang mana adalah kontribusi aku dan Mas Esa kalau pas manggung. Iya. Dan segala macam dan nggak apa-apa, maksudnya memang ketika membangun Earhouse itu adalah hal yang aku dan Mas Resa sadari gitu, bahwa kita sebenarnya pengen berbuat sesuatu di tempat kita ini dengan cara yang kita suka sekali lagi gitu. Iya. Karena sebenarnya banyak banget kok tempat-tempat kantong-kantong kreatif di Pamulang gitu ya, Iya. spesifik itu yang sebenarnya berjalan dan banyak banget. Hanya memang mungkin kembali lagi karena gue sama Mas Resa orangnya banyak di rumah, apa segala macem. Ya lu ciptakan lah. Jadi gue bikin lah space sendiri. safe zone gue. Bukan berarti kemudian gue eksklusif dan gak Iya. mau kenal sama yang lain, enggak Iya. gitu. Hanya gue percaya aja kayak ada ketika gue bergerak di safe zone gue bisa melakukan Lebih banyak asik, hal ya. gitu ya. Dan setelah 10 tahun ini gue ngerasa kayak wah lelah 10 juga tahun, gitu. ya. Gila lama juga bos, Gila satu ya, lama. dekade. Gue juga kayak wah, tau gak sih kenapa Earhouse gak pernah punya website? Karena gue gak pernah punya feeling dia akan bertahan selama ini. Karena gue pikir kayak ya paling cuman berapa tahun Iya, gitu, iya, tapi gak tau ya wow 10 tahun ya gitu. Iya, iya. Kayak wow gitu. Dan still counting Still nih. counting gitu. Dan yang menyenangkan juga kan di situ yang bekerja kan anak-anak part time ya, kayak anak-anak mahasiswa yang mereka bayar sendiri kuliahnya dari pendapatan dari Earhouse. Dan selalu ada momen di mana Mbak, aku udah lulus nih gitu, pamit ya gitu. Terus gue ngerekrut lagi yang baru. Gue senang kayak gitu. Gue senang sekali menjadi bagian dari apa ya, proses setiap orang belajar, apalagi mendapatkan kematangan, kedewasaan, pembelajaran, proses, mungkin mereka survive. Gue seneng gitu untuk bisa menjadi bagian dari itu gitu. Meskipun juga gue ngerasa ya gue belum bisa berkontribusi banyak ya, gue cuman bisa segini dengan apa yang gue lakukan ini gitu. Cuman ya ketika ada orang yang datang ya gue senang gitu, dan berarti ada hal yang bisa gue bagikan gitu, meskipun mungkin nggak banyak atau dengan ilmu yang seadanya gitu. Ya kembali lagi, mungkin itu kali yang membuat gue ngerasa akhirnya ada manfaat sebagai manusia gitu. Dan kenapa akhirnya gue rehat
karena agak sedikit lelah, karena padat banget nih waktunya. Earhouse itu mungkin hampir Setiap setiap hari hari menerima permintaan band-band yang mau main gitu. Dan itu kan ada proses kurasi. Dan gue merasa bahwa gue Harus harus hadir. hadir Iya. karena itu ibarat kayak Ya, lu teras tuan rumah, gue. coy. Iya. Kayak gue juga pengen kenalan juga. Jadi gue juga harus dengerin mana musik yang kira-kira gue bisa enjoy Iya. gitu. Jadi punya banyak lah proses di belakang itu yang melibatkan waktu, energi juga. Nah, gue perlu rehat sebenarnya untuk menyusun sih strategi ke depannya akan seperti apa gitu. Dan nggak apa-apa, maksudnya ya biarkan ini menjadi proses gue dan Resa dan tim juga untuk mungkin bisa rehat sebentar untuk misalnya kalaupun nanti kembali lagi kita udah tahu nih segala kemungkinan yang terjadi di masa depan kayak apa gitu. Dan gue sih bensin gue sih masih ada ya, cuman emang kemarin kayak mau habis aja. Kayak Bentar, Bang pulang bensinnya motor-motornya mau motornya lagi. gokil. Resiko interview di pinggir jalan gini nih bos. Jadi ngomongin bensinnya lewat ya motor. Iya. Ya gue justru sangat adore gitu ya, maksudnya sama spirit lu mbak gitu ya. Nggak kerasa satu dekade lu bangun Earhouse, kemudian sekarang lu memutuskan untuk tutup sementara dan nge-redesign lagi gitu ya si Iya, Earhouse-nya kayak gimana. Itu kan juga langkah besar ya menurut gue. Kalau orang yang nggak berani, kalau orang yang nggak berpikiran panjang atau berpikiran dalam gitu ya, pasti nggak akan mau melakukan itu gitu. Pasti Iya. akan cenderung ya udah segini aja yang ada gitu kan. Tadi balik ke obrolan lu pertama kan, ya setelah lu segini, kakak lu bilang lu mau jadi apa lagi? Kayaknya Iya. ini lu implementasi Iya sungguh-sungguh sih, ya. kayaknya gitu kan ya, buat gue kan itu semuanya pilihan ya. Gue percaya sebenarnya setiap orang tuh punya perjuangan masing-masing. Mereka juga punya kontribusi manfaat dengan caranya masing-masing gitu. Jadi gue juga nggak bisa bilang bahwa cara gue ini paling benar atau kalau mau bermanfaat ya kayak gini, enggak sih. Karena gue tahu bahwa teman-teman yang juga misalnya mereka nggak punya tempat gitu ya, kayak nggak punya tempat Earhouse, mereka cuman wah mbak gue cuman tahu main musik sama main gitar doang lagi, atau misalnya cuman tahu gimana cara bikin rekaman doang lagi, nggak apa-apa. Karena buat gue pasti ada hal di luar itu yang sekecil apapun gitu ya, kontribusi terhadap temennya lah atau keluarganya. Bahkan mereka sesimpel kayak mencari nafkah dari musik untuk membiayai semua penghidupan keluarganya, ini udah mulia banget. Dan itu bukan perjuangan yang main-main ya, itu sebuah perjuangan yang serius. Karena gue juga tahu betapa sulitnya hidup menjadi seorang musisi sepenuhnya gitu, full time gitu, itu gue tahu. Dan buat gue itu juga sebuah contoh kontribusi manfaat sebagai seniman atau musisi yang real. Dan gue nggak mengecilkan juga untuk teman-teman yang misalnya punya kesempatan, mereka mungkin terlahir dengan wealthy, keluarga yang wealthy, Ya privilege yang aman lah tertentu, ya. terus kemudian mereka jadi musisi. Gue juga nggak mengecilkan bagaimana kontribusi mereka atau apa yang mereka dapatkan, karena gue tahu mereka punya perjuangannya sendiri. Nggak susah loh untuk misalnya bisa keluar dari bayang-bayang orang tua, keluarga, dan untuk berjuang di depan, bahkan di depan keluarga lo sendiri kayak, hah kamu mau jadi musisi? Jangan-jangan juga nggak gitu, Vic. Karena buat gue setiap tempat tuh karakternya beda-beda. Beda-beda ya? Jadi memang harus jangan diduplikasi apa yang sudah gue lakukan. Bisa jadi nggak berhasil di tempat lain.